Georges St-Pierre atau dikenal juga dengan nama GSP adalah seorang aktor laga perfilman internasional berasal dari Kanada. Dan juga seorang petarung terhebat sepanjang sejarah seni bela diri campuran MMA, mixed martial art. Dengan prestasi sebagai juara dunia UFC Ultimate Fighting Championship banyak 3 kali berturut-turut. Sehingga Georges St-Pierre dinobatkan sebagai MMA teratas kelas welter dan seorang petarung yang paling berprestasi sepanjang sejarah MMA. Bahkan Georges St-Pierre juga dinobatkan sebagai atlet terbaik Kanada beberapa tahun lamanya. Ia juga sempat menduduki peringkat pertama di kelas welter di seluruh dunia hingga beberapa tahun lamanya oleh UFC Ultimate Fighting Championship. Namun, jauh sebelum itu, bahwa Georges St-Pierre dulunya bukanlah apa-apa. Karena di waktu masa kecil dulu, Georges St-Pierre memiliki masa-masa yang sangat sulit dan sangat memprihatinkan. Georges St-Pierre adalah seorang pria kelahiran 19 Mei 1981. Semasa kecil dulu, dia sering diolok-olok oleh temannya sebagai pecundang. Seperti kebanyakan anak-anak lainnya, Georges St-Pierre sering mendapat intimidasi semasa kecil dulu. Para pembulinya sering membuat aktivitas sekolah Georges St-Pierre sangat terancam dan menderita. Mereka sering mencuri barang-barang Georges St-Pierre dan merampas uang jajannya serta memukuli dirinya. Namun, yang paling menjadi kekhawatiran seorang Georges St-Pierre adalah kedua adik perempuannya, di mana bahwa Georges St-Pierre memiliki 2 orang adik perempuan dan sudah menjadi tanggung jawab dan kewajibannya melindungi mereka. Dan bagaimana mungkin Georges St-Pierre mampu melindungi mereka, sementara dia sendiri tidak mampu melindungi dirinya dari para pembuli dirinya. Oleh sebab itu, Georges St-Pierre akhirnya bergabung dengan Kyokushin Karate setelah dia didaftarkan oleh ayahnya. Pada saat itu, Georges St-Pierre masih berusia 7 tahun. Georges St-Pierre
mulai mengenal dunia seni bela diri Kyokushin Karate yang menjadi cikal bakal menjadi petarung terbaik sepanjang masa di dunia UFC. Dan seiring berjalannya waktu, Georges St. Pierre mulai beranjak remaja. Namun, kehidupan ekonomi Georges St. Pierre makin sulit, sehingga membuat Georges St. Pierre harus bekerja sebagai tukang sampah. Bahkan dia juga ikut bekerja sesekali sebagai penjaga di salah satu klub malam. Bayangkan, pada saat masih remaja, Georges St. Pierre harus berangkat pagi-pagi untuk ke sekolah. Dan sepulang sekolah, dia harus bekerja sebagai tukang sampah. Dan malam hari, dia juga harus bekerja menjaga salah satu klub malam. Itu semua dia lakukan hanya semata-mata untuk membantu ekonomi keluarganya dalam membayar biaya uang sekolah Georges St. Pierre bersama kedua adik perempuannya. Ini adalah sebuah kehidupan yang sangat sulit dijalani bagi Georges St. Pierre pada saat dia masih remaja. Namun, bagi Georges St. Pierre, ini adalah sebuah tantangan dan pengorbanan. Dia menjalani kehidupan ini sambil tetap tekun dan disiplin mengikuti jadwal latihan Kyokushin Karate-nya. Dan tanpa terasa, dia telah mencapai sabuk hitam Kyokushin Karate. Pada saat itu, dia masih berusia 12 tahun. Sudah berhasil mencapai tingkatan sabuk hitam Kyokushin Karate. Pada saat usia remaja itu, Georges St. Pierre gemar sekali nonton film-film action. Salah satu yang menjadi film favoritnya ialah Kickboxer yang dibintangi Jean-Claude Van Damme. Bagi Anda, para Kyokushinkai, penggemar Jean-Claude Van Damme, silahkan komentar di bawah. Suatu ketika, Georges St. Pierre menonton sebuah acara televisi yang menampilkan pertandingan UFC Ultimate Fighting Championship. Dan melalui acara televisi ini, dia sangat terinspirasi kepada salah satu atlet UFC yang bernama Royce Gracie. Bagi Anda para Kyokushinkai yang mengenal siapa itu Royce Gracie, silahkan komentar di kolom komentar video ini. Semenjak saat itu, Georges St. Pierre terobsesi untuk menjadi seorang petarung profesional di seluruh dunia. Begitu para penyelenggara UFC mengadakan audisi seleksi bagi para petarung-petarung MMA, dan Georges St. Pierre pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Disinilah awal mula karir petarung MMA Georges St. Pierre dimulai. Walaupun mengandalkan ekonomi seadanya, bisa dibilang pas-pasan, dia hanya mampu menyewa sebuah rumah yang sangat kecil dan bekerja hingga larut malam. Di situ Georges St. Pierre sudah berusia 20 tahun. Setiap pulang pergi untuk latihan persiapannya sebagai petarung atlet MMA, dia hanya mampu naik bus. Georges St. Pierre mengatakan, kita harus berkorban seperti itu ketika kita memilih untuk meraih impian kita.
Dan akhirnya, dengan penuh perjuangan dan pengorbanan, serta kesabaran, Josh Exteper pun berhasil meraih kesuksesan sebagai juara dunia MMA, seni bela diri campuran, dan turnamen UFC, Ultimate Fighting Championship. Dia juga petarung yang paling banyak meraih prestasi sepanjang sejarah UFC. Dia hanya mengalami 2 kali kekalahan di sepanjang karir turnamennya di dunia UFC sebagai atlet MMA. Ia juga sukses sebagai aktor laga perfilman internasional. Josh Exteper terlibat di dalam film Captain America sebagai rivalnya, Captain America. Ia juga pernah beradu akting dengan sang idolanya, Jean-Claude Van Damme. Salah satu film yang mengangkat namanya adalah film Hitman. Jadikanlah video ini sebagai referensi dan motivasi bagi kalian para Kyokushinkai dimanapun berada. Sampaikan kritik maupun saran di kolom komentar video ini. Like jika suka dan jangan lupa subscribe. Saya, Tertib Kena Menala. Os.